Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Sylvie dalam materi klasifikasi makhluk hidup. Beragam makhluk hidup yang ada di muka bumi merupakan salah satu bentuk kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Keragaman tersebut memiliki ciri khas tertentu. Berdasarkan keragaman tersebut akan dibuat klasifikasi ilmiah untuk memudahkan mempelajari suatu objek. Gambar background tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan sayuran akan memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, dalam video ini akan menuntun adik-adik sekalian untuk belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada prinsipnya, klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri organisme. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mendeskripsikan ciri makhluk hidup agar mudah dikenali, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Langkah-langkah dalam taksonomi yaitu identifikasi, pemberian nama atau tata nama, dan klasifikasi. Saat ini diketahui terdapat sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem artifisial, sistem alami, dan sistem filogenetik. Sistem klasifikasi alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar secara alami atau wajar. Sistem klasifikasi artifisial atau buatan adalah sistem klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri makhluk hidup. Sistem ini disusun menggunakan ciri-ciri atau sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Klasifikasi sistem filogenetik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson yang satu dengan yang lain. Klasifikasi sistem filogenetik mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Untuk memudahkan dalam memahami klasifikasi makhluk hidup, dapat dilakukan dengan membuat kladogram atau pohon filogenik yang menjelaskan hubungan antar berbagai jenis makhluk hidup yang dikelompokkan. Selain membuat kladogram, kunci determinasi atau kunci dikotomis adalah suatu cara untuk mengidentifikasi makhluk hidup dengan membandingkan dua hal yang berlawanan. Saat ini, klasifikasi menggunakan klasifikasi 5 kingdom yang dikembangkan oleh Whittaker pada tahun 1969. Sistem klasifikasi 5 kingdom banyak didukung oleh ilmuwan biologi. Pada sistem 5 kingdom, jamur dipisahkan dari kingdom Plantae berdasarkan ciri struktur sel dan cara memperoleh makanannya. Jamur dikelompokkan dalam kingdom Fungi. Oleh karena itu, sistem 5 kingdom makhluk hidup terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Berikut merupakan contoh membuat kladogram. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yang pertama adalah kumpulkan beberapa organisme, lalu kita amati. Contohnya, ikan cupang, tokek, kelinci, dan kucing. Tandai setiap spesies yang memiliki karakter yang sama dengan checklist. Setelah membuat tabel karakter, buatlah diagram Venn. Mulailah dengan karakter yang dimiliki oleh semua organisme dengan diagram yang paling luar. Setelah membuat diagram Venn, buatlah kladogram dengan cara tarik tanda panah dari bawah ke atas, kemudian tuliskan ciri yang dimiliki oleh semua organisme atau ciri umum pada bagian bawah dari panah kladogram. Ciri selanjutnya mengikuti diagram Venn dari luar ke dalam. Semakin ke ujung kanan menunjukkan hubungan kekerabatan yang semakin dekat.